selanjutnya kita masuk ke tahap produksi. Nah, kalau ini fakta produksinya yang gue ngomongin memang agak berbeda sama yang tadi. Kalau tadi kan kayaknya lebih ke produksi yang tinggi banget itu ya, karena kan TVC. Nah, ini gue turunin lagi nih, jadi ke produksi yang kalau misalnya video pakai smartphone yang bisa kita lakukan sehari-hari gitulah. Nah, sebelum kita melakukan produksi itu ada beberapa tips cepat yang perlu dipersiapkan biar pas syuting lancar gitu ya. Yang pertama adalah yang paling sederhana nih, tapi pasti sering kelupaan, itu adalah cek kebersihan naskah kamera. Karena biasanya HP kan kita masukin dalam celana gitu ya, kadang-kadang nggak berasa gitu kan, kena apalah keringat atau apa, sedikit blur. Nah, itu sebelum kita syuting bersihin dulu, terus cek kamera setting. Ini penting juga karena kalau sekarang kan udah zamannya SD kan, bahkan udah lebih mungkin 4K atau 8K gitu kan. Tapi kalau buat HP dan sosial media, kita keep di SD aja 1080 pixel 30 fps. Ini yang mesti dipersiapin nih sebelum melakukan syuting. Pastiin bahwa si videonya kualitasnya SD. Terus cek storage, karena gue sih pernah sih ngalamin ketika masuk tiba-tiba ada notif storage habis gitu kan. Ini juga perlu diperhatiin gitu sebelum melakukan syuting. Terus ini juga ada pakai alat tambahan, bisa misalnya kalau smartphone itu biasanya pakai stabilizer atau juga pakai additional lensa tambahan gitu. Nah, cara mengambil footage ini juga penting buat diterapkan. Kalau kita menggunakan smartphone, kita harus punya mindset bahwa smartphone yang kita pakai ini adalah kamera yang mumpuni gitu kan, kamera yang profesional, kamera yang bisa menghasilkan sebuah gambar yang bagus. Kenapa gue bilang perlu mindset seperti itu? Biar kita nggak ngasal ngambilnya gitu loh. Karena ketika kita udah punya mindset bahwa ini mah HP doang, kualitasnya pasti gitu-gitu aja, kita pasti bakal ngasal maksudnya gitu loh. Nggak dipikirin runutan pengambilan seperti apa, gaya pengambilan seperti apa. Jadinya nanti hasilnya pun bakal ternyasal. Tapi kalau misalnya kita udah punya mindset, ini smartphone ini akan bakal hasil gambar yang bagus kalau misalnya gue pun niat ngambilnya gitu kan. Nah, dari situ udah bisa memulai bahwa footage yang kalian ambil mungkin bakal lebih terlihat terkonsep lah gitu. Itu yang perlu diterapkan mindsetnya ya, bahwa perlakukan smartphone layaknya kamera profesional. Terus ini kita lanjut ke teknik syuting. Yang pertama panning. Panning itu kayak pergerakan kamera, tapi kitanya diem, kita cuman HP-nya yang kita gerakin gitu ya. Bisa kanan, bisa ke kiri secara horizontal. Contohnya seperti ini. Aku masih ngeplay nggak? Oh iya. Di hover. Nah, ini guanya diem, maksudnya poros badan gue diem, tapi yang gerak tuh cuman gue cuman muterin kameranya aja. Jadi, tapi gue tetap dalam satu titik seperti itu. Ini adalah panning. Terus, ini lagi. Yang kedua adalah tilting. Itu tetap pada satu poros, tapi kameranya bergerak secara vertikal dari atas ke bawah. Seperti ini. Ini kan kalau kita bayangin kitanya diem, cuman kameranya aja dari bawah ke atas itu gerak. Ini namanya tilting. Selanjutnya adalah teknik shooting dolly. Ini adalah kayak kamera bergerak secara keseluruhan dengan badan kita ya. Kita maju atau mundur gitu. Jadi kayak ini biasanya biasanya kalau orang vlog sering pakai ini nih. Jadi kamera sama kameramen dan kameranya ikut bergerak maju mundur gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini ngikutin kameranya. Ini ada dolly nih. Selanjutnya teknik syuting track. Ini
sama kayak tadi bergerak keseluruhan, badan dan kamera kita bergerak, tapi ini lebih ke sisi kanan dan kiri. Seperti ini. Nah ini kan si kameramen dan si smartphone itu ikutan bergerak kanan ke kiri. Gitu. Terus selanjutnya ada teknik shooting pedestal. Itu ya, kamera movement bergerak dari bergeser dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Ini kameranya itu dari bawah ke atas ikut bergerak, itu bukan yang cuma bukan didongain, ya, dangain, beda gitu kan. Selanjutnya adalah teknik bokeh shot yang untuk menentukan fokus objek. Seperti ini. Tapi kalau dia kayaknya pakai HP agak susah sih ya. Nah, ada juga teknik syuting yang memakai kamera movement, yang ibaratnya kamera movement itu yang kita gerakin ngasal, tapi bisa ngasih sensasi bagi yang lihatnya gitu. Contohnya seperti ini. Nah itu tadi kamera pakai HP dan itu kayak gerakin secara dinamis banget. Tapi apa ya? Pas dijahit tuh kayak digabungin gitu ujung-ujungnya biar biar kelihatan nyambung gitu. Ini salah satu contohnya setelah dijahit seperti ini. Seperti ini. Nah, ini embel-embel doang di depannya. Nah, tadi salah satu contoh dari teknik kamera movement setelah dijahit bisa dapat seperti itu. Kemudian selanjutnya pindah lagi. Apa? Tadi ada ini nggak? Pertanyaan nggak? Aman jauh aman. Geus emes Aman ya. ningali videona Nah bisa ngenahin jadinya minder gitu. Mun orang mah enggak nanya mah urang gitu ya. Hah? Urang udang Pasti kampring juga mun kitu kan. Udah nanya kenapa? Jal, soalnya urang teh hayang nyieun videoan kitu sebenarnya mah jang pribadi sih, jang budak, cuma urang teh penasaran eta teknis kalau misalkan pakai smartphone. Urang bicara smartphone. Urang apa ya? Kan didinya bicara tentang kamera profesional. Sedangkan kan orang budget urang gitu. Orang mah misalkan disebut budget kan berarti masih minimnya di luhur high end gitu. Di handap high end gitu Mas Buna teh. Tak aya rekomendasi tuh misalkan smartphone naon. Kan didinya mungkin udah pernah coba-coba mungkin smartphone apa aja yang kira-kira rekomend. Terus ya apa aja yang bisa disiapin tuh Jal. Terus konsep
Skater sabaraha lila sih sebenarnya nyeun Nah, make lilaan oke kan bosen tah. Nyeun make eta teh urang teu nyaho nyokot patah orang nyokot sin ieu terus ngagabungkeunana kumaha bisa bika alus jika di dinya gitu. Mun hade barang. ya. Pertama adalah mengenai HP-nya. HP nu halus tuh kalau buat apalagi zaman sekarang ya, itu semua HP tuh sebenarnya udah bagus kalau buat video mah. Oh gitu. Android pun udah keren-keren gitu. Contoh Oppo-nya tadi orang pakai Oppo tadi. Oppo. Oppo. Itu Oppo tuh udah punya stabilizer sendiri. Terus juga dia bisa apa? Semua lensa ada gitu lah. Lensa wide ada, lensa tele ada gitu. Itu Android tuh udah bisa kayak gitu. Udah sebagus itu gitu. Jadi kalau misalnya nanyakin kamera HP yang bagus, sekarang tuh udah banyak dan rata-rata fiturnya hampir sama sekarang kayak gitu. Semua HP tuh. Oppo naon detailna Oppo Reno 2 gitu maksudnya aja. Oppo Reno 2 bisi ayo Oppo Find X anjing hargana kan lumayan. Awe ya Renoma euy. Ya seperti menurut aku sih masih kena sebanding gitu ya. Dengan fiturnya gitu. Ya sebenarnya orang agak enak kan pakai iPhone 7. iPhone 7 kan bisa nge-zoom, bisa nanaon, maksudnya lensanya cuma satu doang gitu kan. Ya sebenarnya bisa aja gitu ngambil video mah. Ya semuanya udah SD, selama itu udah bisa SD, udah cukup orang udah oke gitu. Udah oke. Terus selanjutnya itu pertanyaan apa sih tadi? Alat-alat editnya. Edit. Selain orang mah kan iPhone 7 kita stabilis kamera kan? Jadinya alat make tripod atau make tapi memang enggak sih handheld semua. Handheld. Jadi memang ada ini sih ada caranya kalau misalnya orang nunjukin di dia. Kasih tanya. Nah, jadi itu ada cara pegang handphonenya biar kelihatan biar stabil tuh kayak dijepit gitu loh. Tah juga gitu aja masuk orang jadi jangan begini ngambilnya. Tadi kan dijepit. Jadi sini tetap stabil tuh gitu. Tarik mengambil ini itu kalau misalnya emang ada stabilizernya. Caranya kayak gini dijepit. Oke. Terus masalah editing mah itu memang mesti latihan sih editing tuh. Saya juga nggak mungkin bisa langsung seperti itu kalau latihan mah gitu. Atau udah pernah nyobain bikin mah gitu kan. Memang semuanya itu butuh, nggak ada yang salah kalau soal kayak gini-ginian mah. Termasuk dari cara bikin video, cara nulis cerita sama teknik syuting sama teknik editing tuh pasti semua udah ngurus sama pengalaman gitu lah. Emang mesti sering-sering nyobain gitu. Tapi misalnya buat ngebantu estimasi, sejujurnya orang baru mulai ngedit teh, itu tahun 2015, 5 tahun yang lalu itu. Maksudnya bukan sesuatu yang pertama lah. Editing tetap kudu di kompinya? Enggak, di HP. Tetap di HP bisa. HP bisa. Ya nanti gue bakal share aplikasi yang kira-kira oke lah buat dijadiin buat tools buat ngedit gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut aja dulu. Oke. Siap. Lanjut. Siap. Selanjutnya adalah tahap produksi, tahap post produksi. Ini adalah tahap editing. Tujuannya ya udah pasti buat mempercantik kualitas gitu ya. Sebelum saya disajikan ke penonton. Gitu kan. Di sini ada proses pemilihan dan pemotongan klip, ada penambahan musik atau bahkan voice over, juga menentukan transisi antar klip, dan juga penambahan teks.
yang bakal, ya kalau menurut gue sih sekarang sangat banyak yang memakai. Ini aplikasi yang dipakai sama content creator Instagram rata-rata saat mereka traveling mereka pakai aplikasi ini karena memang sangat mudah ya diaksesnya, gratis juga. Ini udah hampir mirip dengan editing software di komputer ya. Dan dia punya keunggulan adalah 100% musiknya tuh gratis gitu. Kalau aplikasi lain kan bisa harus cari sendiri atau enggak yang ngambil dari HP. Tapi ini opsinya banyak banget dan bisa dipakai gratis. Jadi nggak perlu nyari-nyari dulu musik di luar handphone gitu. Terus juga ini udah bisa ditambahin aksesoris mempercantik ya seperti stiker-stiker. Ini tadi sudah gue jelasin sambil ngeliat itu tadi ya. Dia udah menyerupai software video editing profesional, ada video cutter-nya mengatur rasio, jadi bisa square, bisa 16:9 atau sebaliknya. Terus juga bisa mengatur speed, jadi si footage yang udah kita ambil itu bisa diatur speednya, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Terus juga terdapat fitur preset buat warna gitu ya, grading. Kita bisa pilih tone warna yang cocok buat video yang mau kita bikin. Terus juga pilihan transisinya banyak, pilihan musik yang banyak, dan juga dapat dari voice over. Jadi bikin voice overnya langsung aja dari situ tuh, tinggal pencet record, kita bisa ngisi suara. Terus juga tadi udah ada aksesoris dekoratif seperti stiker. Ini video tutorialnya menggunakan InShot. Gue pakai video tutorial waktu gue bikin buat Ultramilk aja ya. Tutorial membuat video seberapa masih challenge. Pertama-tama, download aplikasi InShot melalui Apple Store atau Google Play. Tapi sebelum edit, kamu harus ingat, hal terpenting dalam membuat video adalah storytelling. Jadi, tulis dulu cerita yang ingin kamu sampaikan. Kemudian, rekam narasi cerita kamu dalam bentuk voice over melalui voice memos atau aplikasi voice recorder yang tersedia pada handphone kamu. Kemudian, share, pilih copy to InShot. Beres bikin voice over, langsung buka aplikasi dan pilih menu create video. Kemudian, pilih footage video atau foto yang mendukung cerita kamu. Selanjutnya, masukkan file voice over yang sudah direkam ke server. Jangan lupa juga, masukkan musik sebagai penambah nuansa pada video. InShot menyediakan banyak koleksi musik yang bisa kamu gunakan. Kamu tinggal pilih dan atur volumenya agar tercipta audio yang balance antara musik dan voice over. Halo, gue Michael Rossi dan gue senang lari. Kenapa gue suka lari? Selanjutnya, atur posisi footage agar sesuai dengan alur cerita dari voice over. Kemudian geser ujung setiap klip untuk mengatur durasi agar sesuai dengan kata-kata dari voice over. Cukup dengan sarapan ringan, pemanasan, dan minum susu. Nah, setelah selesai semua diedit, jangan lupa tambahkan judul dengan menggunakan menu teks, sehingga dapat digunakan sebagai cover thumbnail di Instagram feed kamu. Nah, setelah semuanya beres, save video kamu, klik tanda ini di kanan atas, kamu bisa save video kamu ke album, atau langsung bagikan video kamu di Instagram. Gampang kan? Ayo buruan ikutan seberapa masih challenge. Nah, itu tuh sebagai gambaran gimana gampangnya pakai InShot gitu. Memang sih nggak sekilas mah nggak bisa nangkep ya, tapi emang mesti coba download, terus coba ngedit. Itu bisa dibilang aplikasi yang gampang banget sih pemakaiannya. Itu paling gampang di antara semuanya. Jangan, punten Jang. Oh, enggak. Jangan, tadi kan pas di Ultra eta kan di nu HP aya screen recordnya, pakai screen recordnya. Nah, itu kan screen recordnya aplikasi bawaan HP atau terpisah sih, Jang? Download di Google Play. Nah, eta si keamanannya kumaha tah? Si download screen record, akhirnya kan misalkan orangnya kan sok hayangnya nge-record. Naon lah di HP gitu kan.
Eta dari segi keamanan kumaha sih kan eta aplikasi terpisah gitu kan, sementara di handphone teh kan aya naon lah nya, aya m-banking lah, aya naon tanya sepengalaman Meza gitu nya. Apakah selama ini aman aplikasi screen record yang third party seperti itu atau kumaha? Sepengalaman orang dan sepengalaman teman-teman yang pemakai mah justru aman-aman wae sih. Aman wae. Terus kan salah satu bukti aman adalah banyak netizen yang pakai juga kan. Kayak contoh misalnya banyak taruhlah contoh misalnya kayak kemarin tuh kasus si Indira Kalista apa tuh? Apa? Apa? Ya. yang dia salah ngomong. Nah, apa ngomong ya maskeran lah, karena pakai masker aing mah. Nah, itu kan begitu videonya di take down, netizen udah punya bagian dia ngomong itunya. Itu kan berarti membuktikan bahwa screen record itu banyak dipakai dan aman-aman aja gitu. Seperti itu. Bahkan bisa dijadiin senjata netizen sih itu, berbahaya. Karena itu buat merekam jejak digital gampang kan. Tapi biasa nama nih, lamun misalkan tayang di Google Play, dia udah nge-track juga kan untuk merekam semua tuh, misalkan make naonnya, make tracer atau make naon pasti diverifikasi dulu tiap kita mau upload aplikasi ke Google Play. Kecuali kalau aplikasinya di luar Google Play gitu, itu karek bahaya. Iya benar. Downloadnya tetap mesti kalau dari Android ya Google Play, dari iOS ya App Store tetap kayak gitu. Kita aplikasinya naon aja, ngaran aja aplikasi screen record na. Urang teh make di iPhone saya bawaan biasanya di jero iPhone aya screen recordnya. Ya, rata-rata Samsung ge aya mun salah. Samsung aya tapi ngan komputer game launcher hungkul. Cuman lagi main game di luar game launcher dia nggak bisa screen record. Xiaomi Record it ya. Sip. Oke. Sip ya. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh pembuatan video. Jadi setelah tadi orang jelasin dari awal, dari mulai mencari ide cerita, terus referensi, terus storyboard, terus syuting, terus edit. Ini ada contohnya. Ini contohnya tuh kalau ide ceritanya adalah pengen mengkomunikasikan bahwa peran smartphone sebagai alat bantu dalam berkarya. Jadi gue selaku seniman tuh suka gambar itu mendapat kemudahan dengan adanya fitur dari smartphone. Poin utama yang pengen disampaikan itu berkarya itu harus punya karakter, berkarya itu harus dinikmati, dan alat bantu selain memudahkan juga kadang memberi ide baru. Terus juga kita harus meng-highlight, bukan harus ya. Di sini juga gue pengen nge-highlight fitur smartphone yang membantu dalam proses berkarya tadi. Terus ini adalah contoh ya, ini contoh dari naskahnya. Jadi orang bacakan ya sambil dibacanya. Karya sketsa sering diidentikan dengan jiwa kreatif. Mudah menyimpulkan, sketsa yang bagus itu adalah sketsa yang realistik. Tapi buat gue, sketsa yang bagus adalah sketsa yang merefleksikan karakter sang sketcher. Buat gue, berkarya itu harus dinikmati. Makanya gue selalu terbuka terhadap alat bantu, dan gue anggap itu sebagai proses unik dalam berkarya. Karena dari situ, terkadang ide cemerlang muncul semudah membuka handphone. Seperti mencari komposisi ideal melalui perspektif yang lebih luas. Di sini bakal nge-highlight fitur ultra wide angle-nya. Atau melihat lebih jelas tanpa harus memikirkan jarak dan dimensi. Nah, di sini bakal nge-highlight fitur dari hybrid zoom atau ultra makro dari si handphonenya ya. Buat gue, keunikan sebuah karya akan terasa apabila karya tersebut tidak hanya berupa visual saja, tapi juga mampu bercerita. I see, I share, and I'm storygrapher. Nah, ini adalah dari poin-poin yang tadi, ini udah gue tuangkan ke dalam sebuah naskah cerita buat video. Ini seperti ini. Wah, mantap pisan Jal Hah? Iya, atur nuhun. Nah, di sini ada beberapa poin yang seperti mencari komposisi ideal melalui perspektif yang lebih luas. Nah, di sini sambil nge-highlight ultra wide angle, fitur ultra wide angle dari si smartphone-nya ya. Terus, atau melihat lebih jelas tanpa harus memikirkan jarak dan dimensi. Ini juga bakal nge-highlight fitur dari hybrid zoom atau ultra makro dari si kamera si handphone itu yang bakal gue highlight. Nah, ini ceritanya udah jadi.
masuk ke tahap storyboard. Ini gue bikin runutannya, kayaknya gue bakal jalan dari belakang dulu, terus nanti ada shoot gue dari samping, terus ada shoot gue lagi bengong mikirin sesuatu, bukan sesuatu, mencari ide yang buat digambar. Terus juga nanti ada shot yang close up ke tangan, kayak gue lagi gambar, terus juga sambil megang handphone, karena ini ceritanya gue menggambar dengan bantuan handphone gitu kan. Jadi udah pasti gue butuh shoot yang close up ke tangan, close up lagi gambar, close up ke HP-nya juga. Nanti juga ada shot ketika gue lagi nyobain, lagi menggunakan handphonenya. Terus gue lihat hasilnya sambil diaplikasikan ke dalam gambar. Itu storyboardnya ya. Ini contohnya setelah jadi nih. Jadi tadi udah ada naskahnya, udah ada storyboardnya. Ini kita lanjut syuting. Oke. Roll and action. Ini contohnya kan tadi gue ngambil dari belakang kan. Di storyboard ada kan kalau gue ngambil dari belakang. Terus seperti ini ngambil syutingnya. Terus, mana sih ini nextnya?